Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka sembahyang dalam keadaan lalai, tidak hudur hati, tidak khusyuk untuk melakukan yang demikian. Jadi inilah perlu tasawuf. Maka kepada Tengku Jamalul Hakim dan pakar-pakar tasawuf, di samping dia mengajarkan dahir salat syarat rukun salat, dan juga diajarkan batin salat supaya mereka bisa khusyuk, hudur hati, ikhlas dalam melakukan salat. Ini maksudnya, itu batinnya salat, anta budallah ka'anaka, engkau menyembah Allah. Kita salat menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan juga tidak ada engkau melihat Allah, Allah itu melihat engkau. Ya, salah. Jadi iman ini belum dikira baik kalau kita tidak merasa dekat Allah, bahwa kita menyaksikan keberadaannya dengan makna tidak terlihat lainnya termasuk diri kita. Di dalam kita menyaksikan keberadaan Allah, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Lebih dekat Allah itu dari urat leher kita. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah itu antara manusia dan hatinya, dan Allah itu sangat dekat. Sehingga kalau kita menyaksikan Allah tidak terlihat lainnya. Dengan diri kita lebih dekat Allah kepada kita dengan diri, dengan tubuh dan nyawa. Yang dimaksud diri, tubuh dan nyawa. Tubuh dan nyawa kita lebih dekat Allah dari kita dengan tubuh dan nyawa. Itu dikatakan ihsan. Maka dalam kategori ihsan inilah dasar daripada tasawuf dan kesucian. Jadi dasar daripada tasawuf dan kesucian ini ialah dengan dasar kategori agama yang ketiga, yaitu ihsan ini. Gunanya adalah ihsan itu untuk memperbagus amal, perintah Allah yang diperintahkan Allah, sehingga dia beramal itu ikhlas, hudur hati, khusyuk kepada Allah. Amal namanya sembahyang. Amal kita bisa beramal sembahyang, yaitu merasa takut kepada Allah dan sayang karena Allah dekat dengan kita. Hati kita senantiasa teringat Allah, tidak teringat lainnya. Kita melakukan itu ikhlas karena Allah, bukan karena diri kita dan orang lain. Jadi ikhlas, khusyuk, hudur hati itu ajaran tasawuf. Kalau kita beramal tidak dengan khusyuk, hudur hati, ikhlas, maka amal kita tidak ada pahala. Sembahyang kita tidak ada pahalanya. Oh, saya pandai melakukan syarat rukun salat, saya bisa Fatihah baik, rukuk baik, sujud baik, dan juga bertakbir, berniat untuk melakukan salat baik. Tapi kalau tidak ada khusyuk, hudur hati, ikhlas, salat kita itu tidak ada pahala, sah-sah. Bagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang yang beriman yang mereka itu dalam sembahyang mereka khusyuk. Khusyuk artinya patuh karena takut, patuh karena sayang. Maka inilah tujuan diangkat ilmu ketasawufan ini,
untuk memperbagus amal. Amal itu sudah ada tapi belum bagus, sah telah sah tapi belum dapat diterima, diberikan pahala imbalan pada orang yang salat itu. Jangan kita salat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka sembahyang dalam keadaan lalai, tidak hudur hati, tidak khusyuk untuk melakukan yang demikian. Jadi inilah perlu tasawuf. Maka kepada Tengku Jamalul Hakim dan pakar-pakar tasawuf, di samping dia mengajarkan dahir salat syarat rukun salat, dan juga diajarkan batin salat supaya mereka bisa khusyuk, hudur hati, ikhlas dalam melakukan salat. Ini maksudnya, itu batinnya salat. Pamaji tanya waktu ada semayang, pakai semayang urung tasawuf. Orang tasawufnya sembahyang pakai niat. Tanya harus sembahyangnya pakai niat. Dalam takbiratul ihram tanya tak pasang niat. Niat itu harus diperbagus dengan ilmu. Ilmu dalam niat sembahyang tanya pakai kasat tarat lain. Jadi bahwa itu yang diajarkan oleh guru-guru tanya dan dari Nabi kitanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperbagus nih tanya adalah sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bagus nih dengan ilmu, kemudian diazamkan itu niat. Makna diazamkan itu artinya dikokoh. Pamannya tanya temayang, dan temayang luhur rakaat mengikut imam atau hanya mengikut imam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat itu sesuai dengan ilmu, kokohkan niat supaya jangan berubah niat. Yang kita lakukan itu secara jazam, pasti, dengan makna bahwa supaya jangan berubah niat. Artinya untuk tamu niat dalam sembahyang, sembahyang terkubu. Berarti menyuhana dengan azam, dengan jazam, tak kokohkan niat. Waktu berniat kau lain dengan nyanyi, harus dengan azam, dengan jazam, tak kokohkan niat supaya jangan berubah niat. Kemudian niat atau kasat tadi, niat sembahyang itu harus dibersihkan dari riya dan ujub. Ulun lempubu temayangnya kau kena kalau dekau kau lembangga dengan temayangnya, tidak, bahwa sembahyang yang dilakukannya adalah merupakan dari taufik dan hidayah Allah, supaya baik lumah buatnya sehingga tanya bangga ataupun tanya perlihatkan sembahyang tanya kugau hana terbersihkan niatnya daripada riya dan ujub. Setelah kasat niat terbersihkan daripada riya dan ujub, kemudian harus kita lihat bagi kitanya bahwa tanya berniat ini itu datang dari Allah.
itu datang dari sifat Allah, itu datang dari Allah, bukan dengan istilah dengan syuhud. Kita saksikan Allah, perbuatan dan sifatnya, yang bahwa sifat itu berdiri pada zatnya, baru Allahu Akbar. Supaya nit dan kasat itu benar. Jadi pengkajian tasawufnya bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu, tetapi supaya yang terdapatkan ilmu itu harus terbersihkan dari terpekokohkan, terpekuat, kemudian bersihkan daripada ria dan ujub, kemudian harus terlihat bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari tangan. Karena segala sesuatunya menyuhana digerakkan oleh Allah, tanya tidak bisa bergerak. Menyuhana diizinkan Allah, tanya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam ilmunya. Itu semua telah diatur oleh Allah dalam kadarnya pada asal. Jadi dengan demikian, maka kasat hanya sama. Artinya kasat sama, artinya mulai dari awal tanya dapat bersama Allah di dalam melakukan ibadah. Jadi salat orang yang zuhud, yang tidak tersangkut dengan selain Allah, di dalam dia melakukan salat itu lebih baik daripada beribu-ribu rakaat orang yang tersangkut salatnya dengan selain Allah. Jadi tauhid tasawufnya untuk memperbagus amal agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda di dalam memandang Allah tidak teringat lagi perbuatan Anda, di dalam perbuatan Allah itu dikatakan tauhid af'al. Tidak teringat sifat Anda dalam sifat Allah, itu dikatakan tauhid sifat. Tidak teringat lagi zat Anda, sir Anda dalam mengingat Allah, hilang semua, itu dikatakan tauhid zat. Itulah tauhid irfani atau tauhid hakiki yang diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Karena tauhid di dalam ajaran tasawuf terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu tauhid ilmu, tauhid akal, tauhid akidah namanya. Kemudian tauhid hati, supaya tersangkut dengan Allah, supaya terlihat di dalam hati kita keberadaan Allah. Makanya kita merasa dekat dengan Allah, tidak dengan lainnya. Itu dikatakan tauhid tasawuf. Bila mana kita mengingat Allah, terlalu dekat kita dengan Allah, maka tidak terlihat lagi kita, hanya Allah semata-mata. Allah yang menyaksikan adanya keberadaannya, tidak kita lagi. Karena kita telah penuh cahaya ma'rifah Allah di dalam batin kita, lupa kita kepada diri kita, hilang ananiyah, hilang wujud diri. Jadi ini dikatakan tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas.